kedua, as-salawatu, membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan salawat. Pertama, fadilatus salati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, keutamaan membaca salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, berdasarkan firman Allah Ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, diawali dengan takkid, tekanan untuk menguatkan sebuah informasi. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, wa malaikatahu, dan para malaikatnya semua, yusalluna, membaca salawat atau bersalawat ala nabi, kepada nabi. Oleh karena Allah dan para malaikatnya saja bersalawat pada Nabi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, maka bersalawatlah alaihi, pada Nabi, wasallimu, dan sampaikanlah salam tasliman, dengan sejatinya. Objek salawat malaikat dan nabi di sini menggunakan lafaz nabi. Objek salawatnya malaikat dan Allah Subhanahu wa ta'ala ditekankan alan nabi, kepada nabi. Bila mana kita melirik menganalisa, kenapa tidak menggunakan lafaz rasul? Tidak begini ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alar rasul, tetapi alan nabi. Rahasianya adalah, jika yang dituju salawat oleh Allah dan para malaikat itu adalah rasul, maka nabi tidak akan mendapatkan. Karena setiap rasul itu adalah nabi. Tetapi setiap nabi belum tentu rasul. Maka jika yang disebutnya adalah rasul, maka para nabi tidak akan mendapatkan bagiannya. Tetapi kalau disebutkannya para nabi rasul, dapat. Itu, ini rahasianya. Kenapa yang digunakannya lafaznya nabi, bukan rasul? Karena jikalau disebutkannya rasul, berarti yang mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat hanya kalangan rasul saja. Oleh karena Allah menyebutkan nabi, berarti nabi ia dapat, para rasul apalagi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kalian semua alaihi, kepada nabi, wasallimu taslima, dan bersalam taslima dengan sebenar-benarnya salam. Lihat, sallu, bersolawatlah kalian semua orang-orang yang beriman, alan nabi, kepada nabi. Satu, secara khusus nabi sini siapa? Nabi sini siapa secara khusus? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara umum para nabi. Boleh nggak kita bersolawat pada nabi yang lain? Boleh. Itu walau secara khusus ayat ini menunjukkan adalah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As mendengar langsung kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, beliau bersabda. Apakah sabda yang didengar oleh Abdullah bin Amr bin As? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Man, barang siapa shalla alayya salatan, membaca salawat kepadaku, kata Rasul, satu kali,
sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan membalas, memberikan rahmat padanya, biha, sebab satu sholawat yang ia bacakan kepadaku, asyron, Allah berikan 10. Di sini banyak hikmah dan nilai-nilai penting di dalam pembelajaran agama. Satu, yang dilakukan oleh hambanya itu hanya satu. Modalnya hanya satu, tapi keuntungannya dapat 10. Pertanyaannya, satu yang dikeluarkannya oleh manusia itu jenisnya sama tidak dengan 10 yang Allah berikan? Saya ulangi. Yang pertama, modalnya cuma satu, untungnya dapat 10. Tambah banyak, tambah banyak. Yang kedua, yang dilakukan oleh manusia dan 10 sebagai balasan yang Allah berikan kepada pelakunya, jenisnya sama tidak? Sama tidak jenisnya? Contoh, bila mana manusia bersodakoh dengan sebongkah batu, pertanyaannya, Allah akan memberikan 10 apa? Batu nggak sama? Enggak. Nah, itu berbedanya. Satu menunjukkan Allah tidak ingin terkalahkan oleh hambanya. 1 dibanding 10. Allah akan memberikan kualitas dan kuantitas jauh dari yang dilakukan oleh hambanya. Secara kuantitas jauh, 1 banding 10. Secara kualitas tidak akan sama. Ya, manusia hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah berikan rahmat 10. Kan berbeda kualitasnya. Maka salah satu daripada sifat karakter Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak ingin terkalahkan oleh hambanya. Jika hambanya bersalawat kepada kekasihnya, Allah berikan 10 rahmat. Maka di awal dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersalawat, malaikat bersalawat kepada Nabi, tidak sama. Konteks salawatnya Allah, konteks salawatnya malaikat kepada Nabi berbeda. Salawatnya malaikat kepada Nabi itu adalah istighfar, permohonan ampun agar Nabi ditambah keagungannya. Jangan salah paham. Oh, berarti kalau malaikat makna salawatnya adalah istighfar, berarti Nabi masih punya dosa dong. Karena malaikat itu sudah masih beristighfar, memintakan ampunan kepada Rasul. Ketika meminta ampun itu bukan berarti harus kita bersalah. Betul nggak? Kita minta maaf kepada orang. Pertanyaannya, apakah setiap minta maaf berarti kita melakukan kesalahan? Belum tentu. Tidak. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita meminta maaf kepada orang tetapi kita tidak melakukan kesalahan? Itu maksudnya apa? Bijaksana. Kalau yang pertama kan berbeda. Kita melakukan kesalahan, minta maaf, itu mah standar. Nah, biasa itu mah. Yang hebat itu adalah orang tidak punya kesalahan tetapi minta maaf. Berarti ini apa? Maka orang yang meminta maaf ketika dia tidak melakukan kesalahan itu menunjukkan kemuliaan dan bertambah mulianya. Ketika Nabi, para malaikat berselawat kepada Rasul, bukan berarti Rasul punya kesalahan. Rasul punya dosa. Nah, ini menjadi sebuah pemahaman yang keliru di luar sana. Tuh, Nabi Anda saja, nabimu saja masih dipintakan istighfar oleh para malaikat, berarti jangankan memberikan jaminan surga kepada Anda, umatnya, dia saja masih dimintakan istighfar. Berarti kalau masih istighfar masih apa? Ada dosa. Kalau ada dosa berarti Rasul saja belum tentu bisa menjamin dirinya, apalagi menjamin umatnya. Dah, ini pemahaman yang keliru, perlu diluruskan. Nah, ini salah dan banyak sekali di luar yang memahami ketika malaikat berselawat kepada Rasul, benar-benar istighfar, memintakan ampunan untuk Rasul. Nah, ketika dimaknai ini sungguh berbahaya, berarti dia seakan-akan menempatkan bahwa Rasul itu manusia durhaka, punya dosa. Jika Rasul punya dosa, jika Rasul punya hilaf, jangankan menjamin umatnya ke surga, beliau saja
Umpama demikian, belum bisa menjamin karena masih punya dosa. Nah, ini pemahaman yang sangat keliru. Justru ketika para malaikat bersolawat kepada Nabi, ini akan menambah keagungan dan kemuliaan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda konteksnya solawat dari Allah. Kalau Allah konteksnya solawat kepada Rasul itu adalah berupa rahmat. Maka perlu ditekankan. Jadi hadis Abdullah bin Amr bin As ini menunjukkan satu, Allah tidak ingin terkalahkan oleh hambanya. Dengan amal apapun yang dilakukan oleh seorang manusia, pasti Allah akan memberikan balasan jauh dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya di sini tidak ada, disebutkan 384. Ini nomor hadisnya. Jadi Rawahu Muslim 384. Di kitab yang lain Sunan Abu Dawud 523, At-Tirmizi 3614, di An-Nasai 678. Di sini tidak ada. Lanjut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ragima anfu rajulin, betapa hina dan ruginya seseorang yang mana dzukirtu, aku disebutkan. Aku di sini ada Rasul. Aku disebutkan indahu, di sampingnya, di dekatnya. Tetapi dia falam yusolli alayya, dia tidak bersolawat kepadaku. Ketika asma Rasul, nama Rasul disebutkan, didengarkan, diperdengarkan di sampingnya, dan dia mendengar, betul-betul tahu dan mendengar bahwa nama Rasul disebutkan, tetapi dia tidak bersolawat kepadaku. Rohima anfu rajulin, betapa hina dan ruginya dia. Berarti ini menunjukkan bahwa sholawat memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan melalui lisan Rasul, kalau Rasul mustahil. Oh, ini kan Rasul seakan-akan pencitraan. Oh, bukan. Awas. Rasul nggak butuh pujian. Dasar daripada apa yang Rasul katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang Rasul sampaikan, yang Rasul katakan itu pasti bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah ketika Rasul berkata, bersabda, rohima anfur rajulin dzukirtu indahu falam yusolli alayya, seakan-akan makna ini diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia, apalagi yang beriman, jika mendengar nama Rasul disebutkan di hadapannya lantas ia tidak bersolawat, maka amat rugi dan terhinalah dia. Rawahu At-Tirmizi. Waqala, dan Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun, hadis hasan dengan nomor hadis 3545. Nomor hadis 3545. Jika di redaksi yang lain, di dalam riwayat Imam Muslim nomor 2551. Di Mustad Ahmad nomor hadis 7444. Di sini tidak ada. Supaya ditambahkan, supaya lebih lengkap. Lanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan masih riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. La taj'alu, janganlah kalian menjadikan qabri, kuburanku, pemakamanku, idan, seperti hari raya, seperti perayaan, ramenya doang, dibuat tempat joget-joget, dibuat sendang gurau, dibuat tempat ngobrol,
dibuat tempat hal yang tak bermanfaat, tetapi wasallu alayya, bersolawatlah kalian padaku. Ini menunjukkan sebuah perintah dan anjuran bila mana kita dekat ataupun ziarah ke makam Rasulullah SAW, dianjurkan untuk bersolawat kepadanya. Kok bersolawat? Kan kuburan. Jangan gagal paham. Rasul mengajarkan sallu alayya. Jangan engkau jadikan tempat kuburku, pemakamanku, idan, seperti perayaan. Ngobrol-ngobrol, ribut-ribut. Tetapi sallu alayya, bersolawatlah kepadaku. Padahal Rasul ada di dalam kuburan. Kok Rasul suruh bersolawat kepada orang yang meninggal? Emang orang meninggal mendengar gitu solawatnya? Nah, ada sebagian pendapat di luar sana yang beropini bahwasanya bacaan orang yang hidup tidak didengar lagi oleh orang yang meninggal. Karena pemahamannya bahwa ahli kubur tidak meninggal, tidak mendengar apa yang dibacakan oleh orang yang hidup, ngapain dibacain? Orang nggak dengar, maka itu dikatakan laghaw, sia-sia, la faidah, tidak ada guna manfaatnya. Rasul memerintahkan, kalau Rasul perintahkan ini berarti Rasul asal-asalan tidak? Tidak. Nah, Rasul sidik pasti benar. Nah, kalau Rasul yang memerintahkan berarti ini ada alasannya. Kenapa kita sebagai umatnya kudu bersolawat ketika kita berziarah di makam Rasul Muhammad SAW? Fa inna sholatakum, karena solawat kalian semua tablughuni, akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, di mana saja kalian berada. Dimanapun kita berada, di tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang wajar untuk dibacakan solawat, kita bersolawat kepada Rasul, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu akan sampai kepada beliau. Kata siapa? Rasul sendiri yang menjaminnya. Rasul sendiri yang menyampaikannya. Pertanyaannya, ragu atau yakin? Jika kita bersolawat sampai ke Rasul? Ragu apa yakin? Kenapa yakin? Karena Rasul sendiri yang menjaminnya. Pertanyaannya, kalau ragu, orang tidak percaya, kalau solawat tidak sampai, berarti dia tidak percaya Rasul. Sabdanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sendiri yang menjaminnya. Tablughuni, sampai kepadaku. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin, nomor hadis 2042. Dikasih nomor walaupun di sininya tidak ada. Nomor hadis Abu Dawud 2042, di tempat yang lain dalam riwayat Musnad Imam Ahmad nomor hadis 8790. Di tempat yang lain pula di dalam Al-Azkar Imam Nawawi halaman 154. Di dalam Al-Majmu'nya terdapat di jilid ke-8 halaman 275. Yang menjamin, Rasul yang menyatakan bahwa sholawat dari umatnya sampai ke beliau. Pasti apa mungkin? Pasti. Kenapa pasti? Karena Rasul yang menyampaikan bi isnadin sahihin, sanadnya sahih. Nah, pertanyaannya, dan memang ini pertanyaan akan bermasalah jika diiringi dengan sebuah kepercayaan. Ada orang-orang yang anti, enggan, tidak mau bersolawat. Kenapa? Tidak sampai ke Rasul. Jika memahami tidak sampai ke Rasul, berarti dia menyimpulkan bahwa sabda Rasul yang menyebutkan menjamin sampai sholawat kepadaku, berarti dia tidak percaya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tidak percaya kepada Rasul, ucapan siapa lagi yang harus dia percaya? Kalau ucapan Rasul saja manusia paling dipercaya, al-amin, tidak dipercayai, maka pertanyaannya, omongan siapa lagi yang harus dia percayai?
saudara. Begitu. Wa anhu, nomor 4, dan masih dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Sebuah bantahan, sebuah validasi, landasan, hujah bahwasanya orang yang ada di dalam kubur tidak benar, tidak mendengar apa yang kita ucapkan. Tidak benar bila mana ada yang memahami, ahli kubur di dalam kuburnya tidak mendengar apa yang diomongkan, dibacakan oleh orang yang masih hidup. Buktinya apa? Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang membantah pula, oh itu Ustadz kan khusus buat Rasul saja. Kalau bukan Rasul tidak bermanfaat. Yang bisa menjawab dan bisa mendengar cuma Rasul saja, itu khususiyah Nabi. Kalau manusia biasa, ya kayak kita nggak mendengar. Ntar dulu. Rasul bersabda, ma min ahadin, siapa saja, yusallimu, yang menyampaikan salam, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habiballah. Ma min ahadin yusallimu alayya, barang siapa yang menyampaikan salam kepadaku, illa rodda, kecuali Allah akan mengembalikan, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali di saat siapapun ada seseorang membacakan salam kepadaku, maka seketika Allah kembalikan ruh kepadaku. Hatta arudda, sehingga aku menjawab alaihi, pada orang yang membacakan salam kepadaku, assalama, salam. Assalamu alaika ya Nabi Allah. Rasul pun menjawab assalamu alaika. Di sini hadisnya umum. Lihat, tidak disebutkan tempatnya di mana ketika ia membaca salam. Ma min ahadin yusallimu, siapa saja yang membaca salam kepadaku. Disebutkan tempatnya enggak? Disebut tempatnya enggak? Ada tak disebutkan? Di Masjid Nabawi ada enggak? Di Masjidil Haram? Di Palestina? Di Indonesia? Di masjid? Di musola? Yang penting bukan tempat-tempat yang kotor, bukan tempat-tempat yang najis, bukan tempat yang dilarang. Maka siapapun yang membaca salam kepada Rasul, seketika otomatis Allah akan berikan dan kembalikan ruh kepada Rasul Muhammad. Untuk apa? Untuk menjawab setiap salam yang dibacakan oleh umatnya. Pertanyaannya, apakah umat ini terhenti membaca salam kepada Rasul? Terhenti tidak? Tidak. Lihat, jangan di luar permasalahannya. Sholat saja. Sholat. Dari timur hingga barat, sholat selesai tidak? Tidak. Langsung terus menyambung. Terus nyambung kan? Dari timur barat selesai, duhur, qomat, di sini adzan. Ini baru di sini baru adzan. Di sini baru sholat, di sana harus adzan. Orang sedunia 360 derajat manusia bersambung, berantai melaksanakan sholat. Di dalam sholat, pertanyaannya, ada salam tidak kepada Rasul? Ada. Mana? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Pertanyaannya, kalau setiap saat umat ini membaca salam kepada Rasul, berarti ruh Rasul di mana? Tetap ada di sana, enggak keluar. Kenapa? Rasul ruhnya tidak akan keluar. Kenapa? Setiap waktu ada yang membaca salam. Ketika ada yang membaca salam, maka hak bagi umatnya, dalam tanda kutip, keharusan Rasul untuk menjawab salam umat. Berarti jasad waruhan Rasul ada di pemakaman baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terpisah. Ini hak dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Nah, ada yang berpendapat, oh itu kan Rasul saja. Oke, kalau Rasul saja. Yang kedua, sampai tidak? Sampai. Dijawab tidak? Dijawab. Siapa yang mengatakannya? Rasul sendiri yang menyampaikannya. Nah, kalau Rasul sidik amanah tabligh patona, sidik pasti benar, masih percaya ataupun ragu sabda Rasulullah SAW yang menyatakan ini, bahwa setiap siapapun umat yang membacakan salawat atau salam kepadaku, maka aku akan jawab kepada mereka. Berarti kalau dijawab kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kecuali kalau tidak sampai. Rasul menjawab salam orang yang salam kepada beliau. Pertanyaannya, salamnya sampai nggak? Sampai. Buktinya? Dijawab. Kalau nggak nyampe, Nggak dijawab. berarti setiap sholawat salam umatnya dijawab Rasul, berarti sampai tidak? Sampai. Nah, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin, nomor hadis 2041. Di tempat yang lain disampaikan pula oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Takhrij Mishkatul Masabih jilid ke-1 halaman 416, di dalam Al-Majmu' jilid ke-8 halaman 272, Musnad Ahmad nomor hadis 10.815, dan hadis ini pun tercantum di dalam Majmu' Fatawanya Ibnu Taimiyah jilid 27 halaman 116. Ibnu Taimiyah saja mencantumkan hadis ini. Kalau mencantumkan berarti beliau pun meyakini sampai, dan dijawabnya salam umat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kepada siapa bergurunya seseorang yang menyimpulkan bahwa bila mana umat ini membaca salam tidak dijawab dan tidak sampai? Imam Ibnu Taimiyah saja mencantumkan hadis ini. Hai, mungkin bergurunya kepada Mbah Pugal kali. An Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala, Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Al-bakhilu hakikatnya orang yang koret, medit, meregehese, buntut kasiran, koret, ngopet. Man, itu adalah orang. Yang bagaimana orangnya? Dzukirtu, yang mana aku disebut indahu, di dekatnya, tetapi falam yusolli alayya, dia tidak bersolawat padaku. Hakikatnya orang yang pedit, koret, ngopet, meregehese, buntut kasiran adalah orang yang bila mana disebut nama Rasul dan dia tidak bersolawat kepadanya. Wal iyazu billah. Rawahu At-Tirmidzi wa qala, dan beliau berkata mengomentari hadis ini, hadisun hasanun sahih. Hasanun sahih. Kok Hasan kok sahih? Hasan ya Hasan, sahih sahih. Kenapa sih ini? Ada Hasan ada sahih. Nah, Imam At-Tirmidzi di dalam Al-Jami' Sahihnya banyak dan sering menggunakan istilah ini. Sementara di dalam tingkatan hadis berbeda, sahih ya sahih, hasan ya hasan. Tetapi di sini hadisun hasanun sahihun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hasanun, hadis ini hasan melalui sanad yang beliau sebutkan ini, dan sahih dalam matan yang beliau riwayatkan ini. Itu secara sanadnya menurut beliau ini hasan. Secara konten daripada matannya menurut beliau sahih. Maka Imam At-Tirmidzi berkata, haza hadisun hasanun sahih. Nomor hadis 3546. Di dalam tempat yang lain Ibnu Hibban nomor hadis 909. Di dalam Musnad Ibnu Ahmad
Imam Ahmad di dalam musnadnya nomor hadis 1736, dan di dalam An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra-nya nomor hadis 8100. Itu dalil yang menyebutkan aneka ragam dan penguatan sebagai landasan amal kita ketika bersolawat, terutama kita bersolawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan dengan tema yang sedikit berbeda dari tema keumuman dalam konteks bersolawat. Nudbul iktsari minas salati alaihi salatu wassalam khususon yaumal jum'ati wa lailati. Anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususon terutama yaumal jum'ati di hari Jumat wa lailatihi dan di malam harinya. Boleh enggak kita beramal atas sebuah amal yang mana amal ini khusus di malam tertentu? Boleh. Dikhususkan malamnya. Boleh. Tidak umum, tetapi Rasul tidak mengajarkan, Rasul tidak mencontohkan, tetapi umatnya beramal dengan amal yang mana amal tersebut khusus pada hari tertentu. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana pandangan dan dalil-dalil landasan dari salafun as-soleh. Wa an ibni Umar wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Aulan nas, manusia paling utama, bi di hadapanku yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat. Siapakah manusia yang paling utama di hadapan Rasul? Adalah aktsaruhum, orang yang paling banyak alayya salatan, bersalawat kepadaku. Orang yang paling utama di hadapanku, kata Rasul, kelak di hari kiamat, bukan orang yang berpangkat jabatan, bukan orang yang jutawan, bukan orang yang banyak berlian, tetapi orang yang paling utama di hadapan Rasul adalah orang yang setia dengan sunnahnya, yaitu bersolawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena yang paling banyak bersolawat itu adalah manusia paling utama, berarti ini peluang untuk pastabikul khairat, untuk memperbanyak. Kalau supaya banyak, boleh gak dibanyakin tetapi dalam waktu khusus? Boleh gak? Boleh saja, yang penting memperbanyak sholawat. Konteksnya bukan hari khususnya, konteksnya bukan waktunya, tetapi konteksnya adalah upaya untuk membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Rawahu at-Tirmizi wa qala, dan beliau berkata, haditsun hasanun. Nomor hadis 484. Ini hadis masyhur. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sebaik-baiknya manusia di hadapanku, kata Rasul, kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak poin-poin sholawatnya kepadaku. Nah, kalau yang paling banyak berarti kepada umat dipersilahkan bagaimana caranya untuk memperbanyak sholawat. Bukan hanya dalam At-Tirmizi, diriwayatkan pula di dalam Al-Jami' As-Shaghir karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, nomor hadis 2243. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala, berkata Aus bin Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum, di antara hari-harimu yang paling utama, paling berharga, paling istimewa adalah yaumal jum'ati, hari Jumat. Fa'aksiru, oleh karena Rasul berkata, hari paling utama, paling istimewa ketika kalian semua masih hidup adalah hari Jumat. Oleh karena Jumat paling hari terbaik, fa'aksiru, sebab itu perbanyaklah oleh kalian alayya, kepadaku, minas sholati fi, bersolawat di hari tersebut. Pertanyaannya ke awal kembali, boleh tidak memperbanyak sholawat di hari Jumat? Boleh. Karena Rasul berkata, sebaik-baiknya, seistimewa-istimewanya hari adalah hari Jumat. Maka jangan sampai hari Jumat bolong kosong tanpa sholawat.
Maka berlandaskan hadis ini, boleh kita mengkhususkan memperbanyak sholawat di hari Jumat. Bukan kekhususan Jumatnya, tetapi Rasul menyebutkan hari Jumat adalah afdhalil ayyam. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian wahai umatku ma'rudatun, dilaporkan, dipertontonkan alayya kepadaku. Si fulan sholawatnya 5, si fulan sholawatnya 3, si fulan sholawatnya setengah, si fulan sholawatnya 0, si fulan sholawatnya 5.000, si fulan sholawatnya 20.000. Kenapa? Hari Jumat adalah hari pelaporan sholawat kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, maka sahabat berkomentar, ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tu'radu sholatuna, sholawat kami dihadapkan kepada Tuhan, wa qad aramta, sedangkan engkau jasadnya sudah hancur, melebur, menyatu dengan tanah. Ada sahabat yang menyatakan, bagaimana Tuhan bisa mengetahui bahwa sholawat kami dihadapkan kepada Tuhan, sedangkan Rasul kalau sudah meninggalkan Tuhan, sekujur tubuh sudah hancur, menyatu dengan tanah. Qala, berkata Rawi Aus bin Aus, yaqulu, ada sahabat yang lain berkata, bukan qad aramta, tapi balita, engkau sudah hancur lebur, jasad Tuhan sudah hancur lebur. Berarti si sahabat ini memandang Rasul seperti manusia biasa. Qala, Rasul meluruskan sekaligus tabayyun, sekaligus memberikan informasi kepada sahabat yang belum tahu tentang masalah keistimewaan jasad para Rasul, para anbiya. Rasul berkata, ketahuilah, innallaha, penekanan, innallaha, ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla harrama 'alal ardi, melarang kepada bumi, ajsadal anbiya, untuk menyentuh jasad-jasad para nabi kekasihnya. Jika nabi saja tidak akan disentuh jasadnya oleh bumi, apalagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti menunjukkan Rasul walaupun secara kasat mata beliau sudah wafat, tetapi di alam barzahnya dalam keadaan hidup. Dan kalau ragu sih, keadaan hidup. Hakul yakin manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Dalilnya mana? Itu yang tadi hadis tentang salam. Allah akan kembalikan ruhku ketika ada orang yang bersalam kepadaku untuk menjawab salamnya. Nah, pertanyaannya, kalau salam umat ini tak henti-henti, berarti ruh Rasul tetap berada di dalam jasadnya, walau ada di dalam kubur. Berarti Rasul hidup tidak dalam kuburnya? Hidup. Hakul yakin tidak? Inilah Ahlussunnah wal Jamaah kalau begitu. Kalau masih meleong-meleong, tasykik, wah kadang-kadang kayaknya gak nyampe nih, dah bahaya gitu mas. Maka sahabat yang bertanya ini pun diluruskan oleh Rasul. Ketahuilah, jasadnya para anbiya melarang tanah untuk menyentuhnya, apalagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin shahihin, sanad yang sahih, nomor hadis 1047, dan ditakhrij pula oleh Imam Nasiruddin Al-Albani. Beliau menyebutkan hadis ini sahihun, sahih. Nah, kalau Imam Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini adalah hadis sahih, berarti beliau
secara tidak langsung meyakini bahwa Rasul jasadan waruhan di alam kuburnya dalam keadaan hidup. Saudara, Imam Al-Bani saja mengakui bahwa Rasul jasadnya utuh, jasadnya masih ada dan disertai ruhnya. Inilah keistimewaan dan disahihkan hadisnya oleh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Di tempat yang lain, Imam An-Nasai pun meriwayatkan dalam nomor hadis 1374, Imam Ibnu Majah nomor hadis 1085, dan dalam Musnad Al-Ahmad nomor hadis 16162 yang menyebutkan dengan konteks dan redaksi yang sama bahwasanya hari Jumat adalah hari yang istimewa, maka perbanyaklah sholawat di hari itu, karena hari itulah akan disodorkannya, dilaporkannya jumlah prestasi laporan sholawat umatnya kepada Rasulullah SAW. Kalau disodorkan berarti pihak yang disodorinnya kudu ngelihat, menilai, menyimpulkan ini umat naik kelas enggak. Jumat kemarin 5, sekarang 4 turun nih. Dah berarti sahabat yang nanya, Rasul, Tuhan kan kalau meninggal berarti nanti kan hancur. Bagaimana Tuhan menyaksikan? Bagaimana Tuhan kamu selawat kami dihantarkan? Rasul berkata dengan simboliknya, sahabat, jasad kami para anbiya haram disentuh oleh tanah. Lihat kata-katanya, jasadnya. Berarti Rasul itu mengisnadkan ruhnya juga ada. Jelalahnya apa? Kenapa ruh ada? Karena untuk mengetahui selawat-selawat umatnya yang disodorkan kudu hidup. Berarti Rasul di alam kuburnya dalam keadaan hidup. Ini pun disahihkan oleh Imam Nasiruddin Al-Albani, saudara. Nudbut tahmid wassalati alaihi salatu wassalam qabla doa. Anjuran membaca hamdalah. Dan tambahkan tipi. Nudbut tahmid, anjuran membaca hamdalah. Wassalat dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan? Qabla doa. Sebelum doa, awal doa dianjurkan membaca hamdalah dan salawat. Apakah dalilnya ada? Wa an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala berkata Fudalah bin Ubaid sami'a, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mendengar siapa? Rajulan, ada seorang laki-laki. Rasul suatu ketika mendengar seorang laki-laki yad'u fi sholatihi. Dia sedang berdoa di dalam sholatnya. Lam yumajjidillahi, dan belum majjidillah ta'ala. Si rajul setelah selesai sholat dan ia berdoa, di dalam doanya lam yumajjidillah ta'ala, dia tidak mengagungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak membaca subhanallah dan sebagainya. Walam yusolli alayya, dan ia pun bukan hanya tidak mengagungkan kepada Allah, dia pun tidak membaca salawat padaku. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, ajilah hada, orang ini tergesa-gesa, terburu-buru, sehingga hamdalahnya dilewat, salawatnya dilewat, tahmidnya dilewat. Summa da'ahu, terus Rasul memanggil laki-laki itu. Faqala, Rasul berkata lahu, kepada laki-laki itu. Sebagian riwayat auli ghairihi, atau kepada yang lain, tidak langsung. Ini kadang-kadang Rasul negur itu gak langsung kepada si fulannya, tetapi melalui pelantaraan yang lain. Ngomongnya ke si A, tapi tujuannya ke si B. Supaya apa? Supaya menutupi aib dan kehormatan orang lain.
Rasul berkata apa? Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih subhanahu. Bila mana seseorang di antara kalian berdoa, falyabda, maka hendaklah ia memulai bi tahmidi rabbih subhanahu, hendaklah dia memulai dengan tahmid, hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Awal. Wassana'i alaihi, dan memuja alaihi kepada Allah. Summa yusolli, terus dia lanjutkan bersolawat ala Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah hamdalah selesai, memuja-memuji selesai, solawat selesai, baru summa yad'u ba'du, terus setelah itu dia boleh berdoa masya'a, doa apa saja. Ini adab etika, bahwasanya tahmid, mengagungkan kepada Allah, sana dan salawat menjadi kunci utama di dalam doa. Sehingga orang yang tak melalui proses ini, Rasul menegurnya. Saking apanya? Saking pentingnya salawat di dalam awal doa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun sahih. Di dalam hadis Tirmizi nomor hadis 3477, di dalam Sunan An-Nasa'i nomor hadis 1284, di dalam Sunan Abu Dawud nomor hadis 1481, di dalam Musnad Ahmad nomor hadis 23937. Dan terakhir, fadilatu majlis sholawati wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada guna faidah bila mana kumpul-kumpul bersolawat salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena di awal ada yang menyimpulkan orang yang membaca salam solawat kepada Rasul gagak denger katanya. Kalau gagak denger, ngapain ngumpul-ngumpulnya untuk solawat dan salam? Baik, kita jawab. Satu, bahwasanya majlis solawat dan salam bukan berarti tidak berfaidah. Ada faidah gunanya. An Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, majtama'a qaumun, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di sebuah tempat, di sebuah majlis, summa tafarraqu, terus mereka berpisah, terus mereka pulang ke tempat masing-masing setelah ngumpul, an ghairi dzikrillahi, tanpa mengingat kepada Allah, tidak membicarakan agamanya Allah, tidak bermuzakarah, tidak berdiskusi tentang agama ini, tidak membicarakan tentang amal soleh, tidak ngopi, tidak ngomong perkara iman, ngomongnya yang lain. Wassolatin Nabi, dan tidak ada salawat di dalamnya, illa qamu, kecuali mereka yang berkumpul, walaupun kumpulannya adalah orang-orang hebat, tetapi di dalam kumpulannya tidak ada pembicaraan agama, tidak ada pembicaraan amal soleh, apalagi tidak ada salawat, maka qamu, mereka sama saja berdiri, antana min jifatin, lebih buruk dan lebih busuk daripada majlis bangkai. Dengan syarat di dalam majlis itu tidak membicarakan ilmu, tidak membicarakan amal soleh, tidak ada solawat. Maka kalau begitu majlis solawat bagus tidak? Bagus. Karena apa? Harum mukhalafah daripada majlis zifah, majlis bangkai. Kalau bangkai kebalikannya, harum, wangi, indah, semerbak. Nah, itu majlis apa? Majlis solawat, majlis ilmu. Rawahu At-Tayalisi, diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi di dalam Musnad Ahmad nomor hadis 1863, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi di dalam Syu'bul Iman nomor hadis 1570, Wadiyah, dan Imam Wadiyah haditsun sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun fi majlisin, tidaklah sekelompok manusia berkumpul pada sebuah tempat, fatafarraqu, terus mereka pun pulang kembali, budalan, kembali ke rumah masing-masing setelah berkumpul itu, walam yadhkurullah, dan dia tidak membicarakan tentang agama Allah,
tidak membicarakan ilmu, tidak membicarakan amal soleh, walam yusallu, mereka pun tidak bersolawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa kana majlisuhum, maka majlis mereka tirotan, menjadi sebuah penyesalan, kerugian alayhim, kepada mereka. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang duduk cuma duduk-duduk doang, duduknya tidak menceritakan ilmu, tidak menceritakan tentang masalah amal, apalagi sholawat, apalagi tidak menambahkan cinta kepada Rasul, maka kelak hari kiamat mereka akan menjerit, merasa rugi karena mereka menyia-nyiakan waktu berkumpulnya tersebut tanpa pengembangan ilmu dan iman. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, nomor hadis 9763, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban nomor hadis 590, haditsun sahih. Pemungkas, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Sa'id, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah sekelompok manusia duduk pada sebuah tempat majlis, lam yadhkurullah, tetapi mereka duduknya tidak mengingat Allah, tidak membicarakan agama ini, tidak membicarakan tentang iman dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fihi, dalam majlis itu, walam yusallu, mereka pun tidak bersolawat ala nabiyyin, kepada nabinya, illa kana alayhim tiratan, maka majlis itu akan menjadi sebuah penyesalan, kerugian. Kalau rugi berarti tidak beruntung. Fa in syaa, maka jikalau Allah berkehendak, azabahum, Allah akan menyiksa mereka. Wa in syaa, dan jikalau Allah berkehendak, ghafara lahum, Allah akan ampuni mereka. Rawahu, telah meriwayatkan hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi nomor hadis 3380, dan Abu Dawud di dalam sunannya nomor hadis 4856, hadisun hasanun, hadis hasan dan bisa dijadikan landasan dalil. Berarti berkumpul di dalamnya ada sholawat, ada salam, ada kajian, ngobrol perkara ilmu, ngobrol perkara iman. Insya Allah ini akan menjadi majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.